Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu pengetahuan alam, khususnya tentang bumi dan alam semesta, tanah, batuan, dan sumber daya mineral. Dosen pengampu Dr. Sri Sulistiorini, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Erlita Viana, NIM 14014210552, Rombel B, jurusan PGSD Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian dalam tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan bumi. Yang pertama ada inti dalam padat, yang kedua inti luar cairan, yang ketiga lapisan selubung bawah atau lower mantle, yang keempat selubung tengah atau middle mantle, yang kelima selubung atas atau upper mantle, yang keenam zona bawah kerak berbatu atau litosfer, dan yang terakhir adalah zona atas. Tanah adalah gejala alam permukaan daratan, membentuk suatu mintakat atau zone yang disebut pedosfer, tersusun atas massa galir atau loess berupa pecahan dan lapukan batuan atau rock bercampur dengan bahan. Manfaat tanah. Yang pertama, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran tanaman. Yang kedua, penyedia kebutuhan primer tanaman seperti air, udara, dan unsur-unsur hara. Yang ketiga, penyedia kebutuhan sekunder tanaman seperti zat-zat pemacu tumbuh, yaitu hormon. Jenis-jenis tanah. Yang pertama ada tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. Tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur dan baik untuk tanaman. Tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral sehingga sangat subur. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru, mengalami perkembangan dan merupakan tanah yang masih muda, terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. Tanah kapur. Seperti dengan namanya yaitu tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Batuan merupakan kumpulan-kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Batuan juga dikenal sebagai benda alam yang menjadi penyusun utama materi di bumi. Jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin atau mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi. Contohnya ada batu granit, batu raulit, diorit, andesit, gabbro, basalt, dan batu dunit. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena proses diagnesis dari material batuan lain yang telah mengalami sedimentasi. Contohnya ada batu lempung, batu bara, batu pasir, dan batu gamping. Jenis batuan yang terakhir yaitu batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan beku atau batuan sedimen yang mengalami perubahan akibat pengaruh fisis dalam jangka waktu yang lama. Contohnya ada batu marmer, batu filit, batu gneis, dan lain-lainnya. Sumber daya mineral, jenis-jenisnya minyak bumi, gas alam, dan lain-lainnya. Manfaat sumber daya mineral. Yang pertama, minyak bumi untuk penerangan rumah hingga bahan bakar pesawat terbang.
Hasil olahan minyak bumi bisa dimanfaatkan untuk penerangan rumah, tenaga penggerak dan mesin pabrik, bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar pesawat terbang, dan banyak lagi manfaat lainnya. Yang kedua, batu bara untuk wewangian hingga bahan peledak. Pada umumnya, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pemberi tenaga, serta bahan mentah cat, obat-obatan, wewangian, dan bahan bakar peledak. Yang ketiga, timah untuk pipa ledeng. Timah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pipa ledeng, logam patri, serta kawat telepon. Yang keempat, tembaga untuk bahan kapal. Tembaga bisa dimanfaatkan untuk membuat bahan kapal, industri barang-barang perunggu, serta kuningan. Yang kelima, intan untuk perhiasan. Intan sering dijadikan sebagai perhiasan bagi kaum wanita. Bumi adalah tempat hidup bagi seluruh makhluk hidup. Di dalamnya, bumi memiliki sumber daya alam dan mineral. Dari itulah makhluk hidup bisa bernafas, makan, dan melanjutkan hidupnya. Kita sebagai manusia, makhluk hidup yang berakal, harus bisa memanfaatkan sumber daya alam dan mineral dengan baik. Memanfaatkan sumber daya alam dan mineral secara optimal dan tidak merusaknya, sehingga keseimbangan alam tetap terjaga dan makhluk hidup dapat melangsungkan kehidupannya.